Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu karena dirasuk oleh setan. Kita akan membaca Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-22 lalu loncat ayat yang ke-28 sebagai berikut. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Di sini dikisahkan ada seorang yang kerasukan setan sehingga buta dan bisu. Namun orang ini bersedia dibawa untuk datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu itu. Setannya diusir oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Allah. Ya, tadi dikatakan ayat yang ke-28, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Puji nama Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang yang buta dan bisu tadi, bukan hanya supaya bisa melihat dan berkata-kata, tetapi agar orang itu kemudian bisa menerima kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, agar rohnya diselamatkan. Haleluya. Kalau setan itu bisa bekerja demikian rupa, membuat orang buta dan bisu secara fisik, maka terlebih pula setan juga berkuasa membuat orang itu buta secara rohani. Artinya, walaupun sudah mendengar Injil Kerajaan Allah, firman Tuhan, tetapi tidak percaya. Dan kemudian bisu rohani, artinya tidak suka memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Inilah seringkali terjadi juga pada orang-orang yang sudah Kristen, sudah dibaptiskan air, tetapi tidak mau beribadah, undur dari Tuhan. Mengapa undur? Pasti karena tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Yang kedua, karena tidak suka memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Ya, kalau orang Kristen itu bisa mengerti firman Allah, bisa merasa ada kebutuhan yang besar, lapar dan haus akan kebenaran, dan suka memuji dan memuliakan Tuhan karena mengasihi Tuhan, pasti dia akan setia beribadah. Jadi kalau undur ada penyebabnya, karena pikirannya dibutakan oleh roh-roh jahat pada zaman ini. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan 4 sebagai berikut. Ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, sudah diberitakan, sudah diajarkan, tetapi ada sebagian orang yang tidak bisa menangkap firman Tuhan. Ya, buta rohani, masih tertutup bagi orang itu, maka orang itu akan mengalami kebinasaan. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, mengapa mereka tidak percaya? Karena ada roh jahat
yang menguasai pikirannya, yang membutakan pikirannya, sehingga tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan biarkan ada keluarga saudara yang undur dan tidak percaya. Dan kemudian selanjutnya tentu bisu, ya, tidak suka memuji dan memuliakan Tuhan, tidak suka menyembah kepada Tuhan, tidak suka berdoa. Walaupun KTP-nya Kristen, orang yang demikian ini kalau mati akan mati di luar Kristus, ya, dan tidak akan diselamatkan, ya, akan binasa. Walaupun nanti kalau mati minta diupacara atau diadakan kebaktian penghiburan secara Kristen, ya. Dan gereja pasti mau melayaninya, tetapi orang itu tetap akan binasa. Ya, oleh sebab itu jangan anggap enteng kalau dari keluarga saudara atau anak saudara, menantu saudara, cucu saudara yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, ya. Karena orang itu sebenarnya buta dan bisu rohani, ya. Orang yang buta dan bisu rohani lebih berat daripada yang buta dan bisu secara fisik. Ya, ada orang yang buta dan bisu secara fisik tetapi percaya kepada Yesus, ya. Ada yang buta tetapi bisa main piano, melakukan lagu-lagu rohani, bisa menyembah Tuhan. Bahkan ada yang buta tetapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Buta tetapi mata hatinya terbuka terhadap Injil Kerajaan Allah. Buta dan bisu secara fisik tetapi menerima Kerajaan Allah, diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara bertanggung jawab untuk mengajak seluruh keluarga saudara percaya kepada Yesus dan datang beribadah dengan setia. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau memeriksa segenap keluarga kami. Adakah walaupun sebagai keluarga Kristen tetapi tidak mau beribadah karena sebetulnya sudah tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, dan bisu rohani, tidak lagi ada kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Maka yang disembah pasti bukan Tuhan, pasti roh-roh jahat yang menguasai jiwa, hati, dan pikirannya. Ampuni ya Tuhan, mampukan kami untuk menyelamatkan seluruh keluarga kami, mengajak untuk percaya dan bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.